Maktum ini, Bapak Ibu, mulai dari lahir matanya buta, tak bisa melihat. Dari lahir tak bisa melihat. Jadi satu hari dia permisi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tak bisa melihat. Kesehatanku semakin hari semakin menurun. Nggak ada yang menuntun aku ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah? Aku buta, yang menuntun tak ada. Kemudian kesehatan semakin hari semakin menurun, udah tua. Bolehnya aku sholat di rumah saja, tak usah para ke masjid?" Mendengar itu Nabi kemudian mengatakan, "Boleh, sholatlah kau di rumah," kata Nabi. Karena sudah siap pertanyaan itu, "Bebaliklah Umi Maktum, permisi, kalau begitu permisi aku pulang ya Rasul." Beberapa langkah setelah Abdullah bin Umi Maktum meninggalkan Nabi, Nabi manggil lagi, "Wahai Abdullah bin Umi Maktum, hal sami'tan nida? Apakah kau mendengar suara azan?" Abdullah bin Umi Maktum mengatakan, "Dengar ya Rasul." Kalau kau dengar suara azan, maka tetaplah berusaha untuk sholat ke masjid." Akhirnya Bapak Ibu jamaah rahmat Allah, sekelas Abdullah bin Umi Maktum yang buta, yang tak ada menuntun ke masjid, yang kesehatannya semakin hari semakin menurun, Nabi tetap mengatakan, tetaplah berusaha untuk bisa ke masjid. Akhirnya Bapak Ibu, setiap hari Abdullah bin Umi Maktum berusaha ke masjid. Sampai dalam riwayat itu dikisahkan, karena rumahnya yang cukup jauh dari masjid, terkadang terjatuh-jatuh dia. Berjalan sedikit, tersandung, jatuh. Berjalan sedikit, tersandung, jatuh. Akhirnya satu hari ketika dia terjatuh, tiba-tiba ada seseorang yang datang, kemudian mengangkat dia, kemudian menuntun dia. Menuntun dia dari rumah sampai ke masjid. Bahkan dari masjid dituntun lagi sampai rumah. Bukan sekali aja, Wak. Setiap hari ada laki-laki yang datang ke rumahnya, menuntun dia dari masjid, dari rumah ke masjid, kemudian dari masjid ke rumah. Akhirnya setelah itu tak pernah lagi Abdullah bin Umi Maktum tersandung, terjatuh, karena udah ada yang nuntun. Akhirnya karena Abdullah bin Umi Maktum ini penasaran, siapalah laki-laki baik yang menuntunku tiap hari pulang, ya kan? Kalau macam Mu'ab nih pula sama Encik Mukmin dia naik becak, kan begitu. Jelas yang mengantarnya, jelas Encik Mukmin naik becak. Ini nggak tahu dia siapa mengantar-ngantarku ini, pulang pergi diantar. Ditanyanya lah, "Wahai laki-laki baik, bolehkah aku tahu siapa kau sebenarnya?" Laki-laki itu kemudian mengatakan, "Sebetulnya tak perlu kau tahu siapa aku. Kenapa? Terkejut kau nanti. Bilanglah siapa kau, penasaran aku," kata Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian laki-laki ini mengatakan, "Aku adalah iblis. Aku adalah iblis." Terkejut Abdullah bin Umi Maktum, "Apa pula iblis menuntun-nuntun aku ke masjid? Harusnya kan kau mencegah aku supaya jangan ke masjid. Tapi ternyata yang menuntun itu adalah iblis. Kenapa kau tuntun aku?" Iblis mengatakan, "Wahai Abdullah bin Umi Maktum, waktu kau terjatuh kemarin, ya, anggotaku," iblis ini kan ketua ini, wah, jadi rupanya iblis pun ada ketuanya. Ketua kata orang itu juga ada juga ketuanya. Iblis ini kan ketua. Jadi aku mendengar laporan dari anggotaku yang mencuri-curi berita dari langit. Apa kata mereka? Bahwa ketika kau terjatuh pertama sekali, ketika kau mau melangkah ke masjid, Allah ampunkan separuh dari dosa-dosa yang sudah kau kerjakan. Separuh dari dosa yang kau kerjakan itu diampunkan Allah gara-gara kau terjatuh kemarin. Jadi kata iblis, aku takut
Kalau seandainya terjatuh lagi kau sekali lagi, maka Allah akan ampunkan semua dosamu, dan itu yang aku tidak mau. Karena kalau diampunkan Allah dosamu, siapa lagi kawanku nanti di neraka. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi ternyata iblis yang menuntun dia supaya ke masjid. Kenapa? Karena Bapak Ibu, setiap kali ada kesulitan kita menuju masjid, setiap kali itu Allah ampunkan dosa-dosa kita. Maka Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah pada subuh kali ini kita dapat melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apatah lagi sholat itu adalah sholat subuh berjamaah. Baik Bapak Ibu, di tangan kita ada materi kajian kita, boleh dibaca. Pertama, keutamaan sholat berjamaah di masjid. Inilah kaji kita Bapak Ibu. Yang pertama, sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendirian. Yang kedua, sholat berjamaah 27 kali lipat pahalanya ketimbang kalau awak sholat di rumah. Jadi satu kali kita sholat di masjid seumpama 27 kali awak sholat di rumah. Jadi kalau 27 kali berapa hari itu Pak? 5 hari plus 2, kan begitu kan? 5 hari awak sholat di rumah, baru 1 kali awak sholat di masjid. Tapi jangan jadi akal-akalan ini pula, ya kan? Nggak ada yang jadi akal-akalan ini Pak. Sama macam jemaah umroh, jemaah pulang haji. Siap dia umroh, siap dia haji, nggak lagi ke masjid waktu. Iya kan? Nggak lagi sholat dia, nggak lagi ke masjid. Tanya orang, kenapa lagi nggak ke masjid wak? Katanya, oh udah cukup tabungan pahalaku katanya. Kenapa? Karena 1 kali sholat di Masjidil Haram sama pahalanya macam sholat 100.000 kali di masjid yang lain. Bayangkan kau mulai lahir sampai sekarang kau rasa belum pernah kau sholat di masjid 100.000 kali. Kata waktu, aku udah berapa kali aku sholat di Masjidil Haram katanya. Jadi dipikirnya tertutupilah sholat yang lain itu gara-gara sholat di Masjidil Haram. Padahal tidak, itu fadilah pahalanya. Tapi kalau sholatnya tetap harus dikerjakan. Yang ketiga Bapak Ibu, sholat berjamaah juga bertujuan mendapatkan pahala berlipat ganda, menaikkan derajat, kemudian mengampunkan dosa, dan malaikat bersolawat kepadanya. Jadi kata Nabi, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, tidaklah seseorang berangkat ke masjid yang telah bersuci kian dari rumah. Jadi sunnahnya, baiknya Bapak Ibu, kalau kita ke masjid, wudhu itu dari rumah. Patennya itu, yang paling patennya itu, wudhu itu dari rumah. Jadi kalau di masjid Ustaz, di masjid kalau batal awak baru di masjid. Tapi sebaiknya itu adalah di rumah. Karena dalam hadis ini dikatakan Nabi, siapa yang dari rumahnya sudah bersuci kian, sudah berwudu kian, kemudian dia melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah. Untuk sholat berjamaah. Ada juga yang orang ke masjid tapi bukan untuk sholat. Ada juga. Asalkan singgah ke masjid untuk membuang, ini kan begitu. Apalagi kalau jalan awak ke Medan, singgah ke masjid, cuman numpang kencing saja kan begitu. Udah numpang kencing gratis, ada kota infak lewat saja, kota infak itu tak pernah mau dia mengisinya. Padahal udah kencing dia di masjid itu, di kamar masjid itu gratis. Ya, ini jalan dia ke masjid tujuannya untuk sholat berjamaah. Maka kata Nabi, langkah kanannya dihitung 1 pahala, langkah kirinya dihitung 1 menghapus dosa. Hitung Bapak Ibu lah dari masjid udah berapa langkah Bapak kemari, kan begitu. Ya, udah berapa langkah. Jadi 1 langkah pahala, 1 langkah menghapus dosa. Itu pula lah. Aku berkeretanya Ustaz, macam mana menghitungnya itu kata. Jadi kalau berkereta anggap sajalah putaran ban depan itu adalah pahala, putaran ban belakang itu menghapus dosa.
Karena dulu belum ada kereta. Anggap sajalah begitu. Jadi jangan gara-gara ini nanti mak berjalan, besok tak lagi berkereta, aku kata kawannya kan. Terakhir dari rumah dia berjalanlah dia ke masjid yang biasanya berkereta. Begitu sampai dia di masjid, orang pun salam-salaman pulang orang kan begitu. Jadi jangan kaku kali memahaminya. Dah. Jadi satu langkah pahala, satu langkah menghapus dosa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama dia berada di dalam masjid itu, Bapak Ibu, macam kita ini, dari rumah kita melangkah, kemudian sholat, selama kita di dalam masjid itu, kata Nabi, maka para malaikat bersolawat kepadanya dan mendoakannya. Bayangkan itu Bapak Ibu, duduk awak yang mendoakan kita sekarang ini adalah para malaikat. Apa doa malaikat untuk kita yang duduk di masjid ini? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya, sayangi dia. Selama kita duduk di masjidnya sampai kita pulang. Bukan tanggung itu Bapak Ibu. Cuman memang masalahnya malaikat yang ada di masjid ini tak nampak. Karena sempat pula malaikat di masjid ini nampak Bang Ewin, nggak jadi lagi kita mengaji sekarang ini. Apa kerja? Foto selfie saja lah Bu. Foto selfie aja lah, nampak awak malaikat duduk di sini. Kok jarang-jarang jumpa malaikat. Bentar ya, malaikat bilang begini, foto sama malaikat. Tapi tak nampak malaikat itu untuk menguji keimanan kita. Maka selama kita di dalam masjid, malaikat doakan, ya Allah ampunkan dosanya, sayangi dia. Itu kalau sholat berjamaah. Ada kelebihan khusus Bapak Ibu kalau sholat subuh. Itu tadi secara umum sholat berjamaahnya. Ini sekarang sholat subuh. Sholat subuh itu kata Nabi SAW, pertama, mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat itu Bapak Ibu, gelap keadaan itu, ada orang yang mendapatkan cahaya khusus dari Allah. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis ini, berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan di gelapnya hari pada saat mereka melangkah ke masjid. Kita alhamdulillah karena sudah terangnya ini, Pak. Ya kan? Tambah lagi lampu-lampu kita ini terang karena di kota. Tapi kalau dulu wak kami, orang-orang tua kami dulu yang tinggal di desa, yang tinggal di kampung, macam mana gelapnya, belum ada listrik. Begitulah gelapnya, tapi mau kita berjalan ke masjid sholat isya sama sholat subuh. Maka kata Nabi, orang yang berjalan di gelapnya hari menuju masjid di dunia, nanti di akhirat aku beri cahaya khusus kepada mereka. Itu kalau sholat subuh. Yang kedua, mendapat pahala seperti sholat malam sepanjang malam. Kata Nabi, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisful lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka pahalanya seperti sholat tahajud setengah malam. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka pahalanya seperti sholat tahajud setengah malam. Itu makanya alhamdulillah kita di Wirid Pelita ini ya, yang ketua kan, kita pertahankan itu. Walaupun ada kenduri, walaupun ada wirid habis maghrib, setelah azan isya kita sholat berjamaah ke masjid. Kenapa? Luar biasa pahalanya Bu. Ke masjid awak sholat isya, setelah sholat isya dapat pahala kita seumpama sholat tahajud setengah malam. Siapa yang tahan itu Bapak Ibu? Awak sholat tahajud 4 rakaat saja pun sebulan sekali belum tentu. Ini setengah malam itu dihitung tahajud. Ya, makanya begitu azan isya sholat kita ke masjid. Karena ada di beberapa masjid begitu. Asalkan udah wirid lah orang tuh, wirid lah habis maghrib. Begitu azan isya kosong lah masjid tuh bayar. Padahal kata Nabi, seandainya kalian tahu pahala sholat isya dan subuh di masjid, seandainya kalian tahu dan kalian nampak pahala itu, kata Nabi, la atauhuma walau haqwan, kalian akan datang ke masjid untuk sholat isya dan subuh walau harus merangkak, kata Nabi. Walau harus merangkak-rangkak kau ke masjid itu, akan kau kejar itu ke masjid itu. Karena nampakmu besarnya pahala
pahala yang disiapkan Allah kalau sholat isya dan subuh ke masjid. Cuman karena tak nampak beratlah. Jadi oleh karena itu ini yang berikutnya ya. Tapi kata Nabi, wa man shallas subhi fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Tapi kalau kau sholat subuh berjamaah ke masjid, pahalanya bukan sholat tahajud setengah malam, sepanjang malam. Sepanjang malam, mulai dari habis maghrib sampai subuh, seolah-olah kau dihitung Allah sedang sholat tahajud kalau kau sholat subuhnya di masjid. Kan hebat ini pahala dikasih Allah, Bu. Ya, jadi sudah begitulah Allah berikan pahala, tinggal kitanya lagi mau tidak. Yang ketiga, sholat subuh itu adalah menghilangkan sifat munafik. Ya, sifat munafik, karena kata Nabi, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Berat, Pak. Ini yang datang ke masjid ini yang berat ini. Ini karena tak gerimis ini, Bu. Pak, ya kan? Sempatlah boleh gerimis. Oh Tuhan, yang sedapan ini tarik selimut, pangkah tidur. Ya, kenapa lagi udah agak deras sedikit hujan itu? Udahlah yang awak malas sekian, tambah pula gerimis, cocok kata kawannya kan. Berikutnya yang keempat, sholat subuh ada kesempatan bagi kita sholat sunat qobliyah atau sholat sunat fajar. Kalau sholat awak di rumah, Bu, Pak, ya kan, sholat subuh saja pun udah paten itu. Tapi kalau ke masjid awak, ya kan, Pak, kalau ke masjid awak mudah-mudahan habis azan sebelum qomat ada kesempatan sholat sunat. Sholat sunat itu namanya Bapak Ibu qobliyah subuh, atau dengan nama lain sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar ini kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kau kerjakan untuk sholat sunat fajar, pahalanya kata Nabi lebih baik ketimbang dunia beserta seluruh isinya. Wow, luar biasa itu. Seandainya sholat sunat kita, seandainya diberikan dunia ini sama kita, harta, pangkat, jabatan, semuanya dikasih sama kita, belum ada apa-apanya ketimbang pahala 2 rakaat sebelum subuh. Itulah hebatnya. Berikutnya yang kelima, kalau udah sholat subuh awak ke masjid, ada kesempatan sholat sunat isyraq. Sholat sunat isyraq ini apa, Ustaz? Sholat sunat yang dikerjakan, kata Nabi di sini, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir, macam kita inilah, sholat subuhnya di masjid, duduk berzikir, baca Quran, mendengar ceramah, setelah itu summa yusolli raka'atani, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat, ya. Pada saat terbitnya matahari, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat hatta tatlu asyams, maka kata Nabi, baginya adalah pahala kahajjatin wa umratin. Dia dapat pahala seperti ibadah haji dan umroh. Sekarang nih Bapak Ibu, umroh awak ya di atas 28 juta sekarang umroh. Dulu 18 juta, 20 juta dah bisa umroh. Sekarang 28 juta ke 30 juta baru bisa umroh. Mendaftar haji kita sekarang, Pak, ada duit awak 25 juta baru bisa dapat kuota, dapat tempat duduk untuk berangkat kapan. Dan itu pun mengantri. Kalau 3 tahun yang lalu itu mengantri sekitar 13 tahun baru bisa berangkat haji. Jadi kalau mendaftar awak di 2023, maka insya Allah akan berangkat di 2046. Jadi kalau ibu nanti misalnya umur ibu udah 50, ya kan, mendaftarlah ibu umur 50 haji, berarti 13 tahun setelah itu baru bisa berangkat. Mendaftar 50, berangkatnya umur 63. Dalam hati wajib itu, sampai enggak umurku katanya, ya kan, sampai enggak umurku. Kalaupun sampai umurku entah udah berkursi roda pulanya, kan begitu.
Itulah saking sulitnya haji dan umrah. Tapi Allah paham Bapak Ibu, tak semua orang bisa haji dan bisa umrah. Allah kasih kesempatan, hei hambaku, tak semua kalian bisa haji dan umrah. Aku kasih kesempatan sama kalian untuk dapat pahala haji dan umrah. Macam mana caranya? Salat subuh kau berjamaah di masjid, duduk, jangan langsung pulang. Dengar ceramah, baca Quran, berzikir sampai terbit matahari. Sekitar jam 6.15 sudah terbit matahari, lewatkan dikit 10 menit. Setelah itu salat sunat kau 2 rakaat. Usolli sunnat al-isyraq rak'atani lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Maka selesai kau salat sunat isyraq, assalamualaikum, assalamualaikum, dapatmu pahala seperti pahala haji dan umrah. Maka Bapak Ibu, nanti setelah ini kita adalah program pertama dari BKM yang didukung oleh orang-orang tua kami STM dan orang-orang tua kami donatur. Maka program kita di masjid nih Bapak Ibu, mari kita dukung bersama. Pertama, ada pengajian setiap malam Sabtu. Dari maghrib ke isya ada pengajian setiap malam Sabtu sampai dari maghrib ke isya. Kemudian ada pengajian remaja. Adik-adik kami remaja yang hadir ini, ya, kalau bisa bergabunglah di remaja masjid. Ya, bukan mengaji saja. Itu ustadznya, Ustadz Patlan tuh. Ustadz Patlan, berdiri lu. Oh, assalamualaikum bilang. Ini ketua prima Bapak Ibu, Perhimpunan Remaja Masjid Labuhan Batu. Ustadznya langsung kita turunkan untuk membimbing adik-adik kita remaja. Ya, kerjanya mereka setiap malam Sabtu habis isya bukan sekedar baca Quran saja. Ya, nanti sekali-sekali berapa kali orang ini udah main futsal. Ya, adik-adik remaja kita itu main futsal, bakar-bakar ayam, mandi-mandi ke sungai. Supaya apa? Semangat dulu orang untuk ke masjid. Tidak ada dikutip biaya. Adik-adik kita itu makan ayamnya bakar-bakar didanai BKM. Ya, pengajiannya didanai. Main futsalnya pun kita bayari itu Bapak Ibu. Saking begitunya kita peduli kepada adik-adik remaja. Maka setelah ini gabunglah setiap malam Sabtu, ya, Ustadz Patlan yang mengisi. Tidak sekedar mengaji baca Quran saja ceramah, tapi macam mana menghindarkan orang itu dari pekerjaan tak baik. Kita sekarang ini narkoba kan parah, Pak. Tapi jangan kita ribut saja, parah narkoba remaja begini-begini. Apa yang kita buat untuk menghindarkan mereka? Salah satunya aktifkan remaja masjid. Maka adik-adik kami gabung di remaja masjid malam Sabtu habis isya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Anak-anak kami kita siapkan tahfiz Quran. Maka Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil, ya, anak usia TK, usia SD, SMP, silakan malam Kamis, malam Jumat, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, ya, itu langsung kita hadirkan gurunya hafiz Quran 30 juz. Bapak Ibu kalau yang dengar suaranya imam, udah tahulah kita macam mana enaknya bacaannya. Itu yang langsung kita datangkan. Ngajinya gratis, dibayar oleh donatur kita. Kemudian apa lagi? Anak-anak kami, ya, yang nambah hafalannya dibelikan jajan, dikasih uang, dikasih uang jajan supaya apa? Semangat. Maka Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, setiap malam Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ya, malam Rabu, ajak ke masjid, ngaji di sini gratis, bahkan dikasih lagi uang jajan yang menghafal Al-Quran. Itu semua program dari BKM. Dan yang terakhir ini yang kita gagas adalah kajian subuh berjamaah, ya, sholat subuh berjamaah. Habis itu pengajian kita, ya, setelah pengajian nanti kita siapkan sarapan. Jadi Bapak Ibu setelah ini nanti kita ada anak-anak kami, Ustadz Arif udah disiapkan tadi uang sawer orang ini. Jadi anak-anak kami setelah ini nanti berdiri, anak-anak semuanya maju ke depan dapat uang saweran, ya, karena bisa bangun subuh ke masjid. Ini luar biasa nih, kan? Maka nanti maju dapat uang jajan dari BKM, dari orang tua kita donatur. Nanti minggu depan bangun lagi, ya, ajak lagi kawannya supaya rame. Tapi jangan ribut.
Ya, jangan pula main lato-lato kamu di sini. Letak pelutuk di masjid itu pula nanti bobonya, ya kan? Semalam Isa udah mulai aku dengar itu, yang tek itu, udah mulai. Panggil kawannya, sholat subuh ke masjid, sholat, dengar ceramah, dapat sarapan, dapat lagi uang jajan. Tertib anak-anak ustadz, ya kan? Kemudian orang-orang tua kami setelah ini, kita sebelum sarapan salat sunat dulu kita 2 rakaat. Sayang, udah beginilah kita duduk lamanya, hanya tinggal 2 rakaat kita salat sunat. Bacaannya biasa, rakaat pertama mau baca surat apa saja, segala surat di dalam salat sunat tuh boleh ibu baca. Yang tak boleh hanya surat tanah, kan begitu. Surat tanah boleh dibaca kalau udah kira-kira bolak kali dunia ini baru boleh. Udah agak gelap nampak ibu dunia ini, barulah boleh surat tanah dibaca-baca. Tapi kalau salat sunat yang lain, mau kulhu, mau inna a'toina, kulau juburabbin nas, boleh dibaca. Niatnya sengaja aku salat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala, 2 rakaat saja. Setelah itu ya kita siapkan sarapan di luar teras, semuanya sarapan bersama. Kalau bisa jangan ada yang dibawa pulang, di sini makan kita semua. Begitulah kita mempererat persaudaraan kita. Karena Bapak Ibu, kalau bukan di masjid ini, entah kapan-kapan awak bisa berjumpa. Ya, yang payah nak menjumpai kalau bukan karena di masjid. Tapi karena kita sholat berjamaah di masjid, ya, yang biasanya begitu pulang dari mana-mana masuk rumah tidur, malah keluar kerja, kapan bisa jumpa. Begitu di masjid bisa kita berjumpa. Inilah Inomat seminggu sekali duduk kita ngaji bersama, setelah itu sarapan bersama, setelah itu pulanglah masing-masing. Ibu-ibu menyuci, membersihkan rumah, yang bapak-bapak mau jalan pagi, bersih-bersih rumah, setelah kita sholat subuh berjamaah. Baik Bapak Ibu, yang terakhir sebelum kita sambil menunggu waktu isyraq, yang terakhir menyempurnakan sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi untuk lebih sempurnanya sholat berjamaah kita di masjid ini, terutama di Masjid Al-Hidayah Pelita 1 kita yang kita cintai ini, pertama, tidak terburu-buru untuk iqamat. Berikan waktu untuk berdoa, karena antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, jadi setelah azan jangan kita terlalu cepat untuk qomat. Makanya kan udah adanya waktunya, walaupun terkadang tak pas juga waktunya, ya. Tapi tujuannya itu tidak lain adalah untuk memberi kesempatan orang berdoa. Jadi Bapak Ibu begitu azan kan menunggu qomat, sholat sunat kita. Setelah sholat sunat jangan cepat kali qomatnya. Kasih waktu 1 menit, 2 menit, angkat tangan, minta sama Allah yang penting-penting kali. Ya Allah, ya Tuhan, kemudahkan rezekiku ya Allah. Cairkan ya Allah hari ini ya Allah. Udah datang nanti si Bakri tidak menagih hutang ya Allah. Nak tahu lagi aku macam mana mencari duitnya ya Allah. Siapa si Bakri, kata malaikat, batak kredit bodoh katanya pula. Ya, minta yang penting-penting saja. Ya Allah ya Tuhanku, anakku hari ini tes PNS ya Allah. Mohon ya Allah luluskan ya Allah. Yang penting-penting saja. 1 menit, 2 menit. Setelah itu mau komatlah. Ya kan, setelah itu mau komatlah. Kemudian yang kedua, iqamat menggunakan mic. Jadi kalau selama ini kita qomat berdiri masing-masing, terkadang tak ada orang, tahu-tahu udah sholat, kan begitu. Tapi kalau pakai mic, nanti wah marsikun dah bisa pakai mic ini Bang Irham. Agak dokatkan kemarin mic itu dikit, supaya bisa pakai mic. Kenapa? Karena kata Nabi, setiap suara yang terdengar, baik suara azan dan iqamat yang didengar semua makhluk Allah ini, makhluk itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku mendengar kalau si fulan itu azan dan iqamat. Jadi semakin kuat suara azan dan iqamat itu, akan semakin banyak yang bersaksi nanti kalau awak pernah azan dan pernah qomat. Jadi yang belum pernah azan dan qomat bisa tes sekali-sekali ya kan. Dah. Berikutnya,
segera berdiri menyusun saf pada saat iqamat dikumandangkan. Ini Bapak Ibu, kata Nabi, man shalla saffan wa sallallahu. Siapa yang segera menyusun saf, Allah akan segerakan rahmat kasih sayangnya. Jadi selama ini saya tengok di masjid kita inilah khususnya, udah siap pun terkadang qomat masih duduk lagi kita. Iya, padahal kalau di masjid lain begitu qomat tuh langsung berdiri itu. Kalau di masjid kita ini ku tengok udah qomat, udah berdiri pun awak terkadang di sini masih lagi duduk jemaah tuh. Aduh, kalau bisa setelah ini begitu qomat langsung berdiri tup susun. Lebih baik makmum menunggu imam ketimbang imam menunggu makmum. Jangan sampai malu kita Bapak Ibu, datang ustaz dari luar udah berdiri dari sini kita masih duduk, tak cocok itu. Jadi kalau bisa begitu qomat, Allahu Akbar, kata qomat udah susun kian. Lama kali nanti berdiri ustaz, biarlah kita yang lama berdiri ketimbang imam yang menunggu. Udah, jadi segera susun saf, nanti berdoa setelah qomat waktu berdiri itu awak berdoa. Jangan lagi duduk, lagi kita imam sudah berdiri di depan. Udah. Yang keempat, meluruskan dan merapatkan saf. Jadi patokan kita Bapak Ibu supaya lurus saf kita itu bukan ujung jari, karena jari awaknya ada yang panjang, ada yang pendek. Patokan meluruskan saf itu kata ulama mata kaki sama tumit. Jadi tumit kita itu paskanlah di ujung sajadahnya. Jangan di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, maju, ada yang sampai ke belakang. Jangan ke belakang. Kalau kita kaki kita lewat ke belakang ini, kasihan yang saf di belakang. Kena kepalanya nanti gara-gara kaki kita. Kalau bisa mulai dari awal sholat sampai terakhir tetaplah di ujung sajadah inilah tumit kita. Dah, itu untuk lurusnya. Merapatkannya kata Nabi, jangan sampai ada celah bagi setan di antara safmu itu. Lebih rapat safnya, lebih paten sholat berjamaahnya. Kalau dulu kan sajadah kita gambar-gambar masjid. Satu kapling. Ini kan kaplinganku, ya. Ini kaplinganmu di situlah. Jadi dipikirnya karena satu gambar masjid, satu itulah jatah dia. Oh enggak. Makanya sekarang sajadah itu tak lagi pakai kaplingan. Begini dia bebas. Kenapa? Semakin rapat saf itu semakin baik. Tapi jangan pula dipijak pula kaki kawan, kan begitu. Ada saking kambing rapatnya pijaknya kaki awak, itu pun tak juga pula bayar. Sekedar rapat menurut mazhab Imam Syafi'i, sekedar tidak bisa orang ya setan itu lewat di antara kita. Rapat semakin baik. Yang kelima, mengeraskan ucapan amin pada saat Fatihah, baca doa qunut dan doa setelah sholat. Kalau di kita ini terkadang cuman apalah, ya kan? Al-Dhalin, amin, polaannya lagi yang mengucapkan amin itu. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, kemudian mengucapkan kalian ucapkan amin, sesungguhnya siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya setelah ini Bapak Ibu, bapak-bapak lah, ibu-ibu tidak. Ya, bapak-bapak begitu waladhdallin, kalau bisa semangat dikit awak yang mengucap amin tuh. Pertama, supaya dosa kita diampuni Allah, bersamaan amin kita dengan amin malaikat. Amin. Dan yang panjang itu minnya, bukan a-nya. A-nya 2 harakat. Amin. A-nya 2 harakat, minnya yang 6 harakat. Jangan terbalik. Saking semangatnya awak tuh. Amin gitu. Panjang kali A-nya itu. A-nya itu 2 harakat. Amin, begitu dia. Sama-sama rame-rame semangat. Jadi makmum semangat, imam pun semangat. Dah, doa qunut. Kalau doa qunut Pak, Bapak Ibu, waktu kami di Mesir dulu, semakin panjang doa qunut itu semakin kuat amin orang itu. Makin kuat semakin semangat. Oh, kita di sini satu-satu yang mengaminkan. Allahumma hdina fiman hadid. Amin. Satu lah wak dongar yang mengaminkan. Wa'afina fiman afid. Amin. Itu juga orang. Tapi kalau semua mengaminkan, semangat Pak.
Kenapa? Doa itu diaminkan. Kalau tak diamin, aku aminkan ya Ustaz, tapi dalam hati, oh Tuhan. Kalau yang dalam hatinya Ustaz itu setelah berdoa berjamaah, kita doa sendiri sajalah. Kalau yang dalam hatinya mengaminkannya, maka waktu doa kunut itu kalau bisa, Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Semua amin. Tapi amin yang ikhlas. Ada juga yang amin tak ikhlas, angin menyonggai. Aminnya itu amin, tapi amin copat loko copat kan begitu. Amin, amin katanya itu amin tak ikhlas itu. Udah waktu amin lagi doa setelah sholat berjamaah. Jadi kita doa berjamaah itu kan tujuannya supaya mengaminkan bersama-sama. Ya, jadi kalau 1-2 orang yang mengaminkannya tak semangat imam itu. Tapi kalau semua maghfir lana dzunubana wa liwalidayna. Amin kata jamaah itu. Sedap imam itu yang mengimam itu. Jadi malaikat pun yang mendengarnya bersamaan dengan amin kita. Berikutnya berzikir berjamaah, ya. Jadi berzikir berjamaah sama-sama setelah sholat berzikir kita. Kemudian yang ke-7 bersalam-salaman, ya, bersalam-salaman. Jadi kalau waktu Covid dulu, ya, kita hindari bersalaman. Sekarang tak ada lagi Covid, tak ada lagi Covid. Kalau bisa, ya, setelah sholat itu bersalaman nak kita. Oh, tidak ada dalilnya Ustaz. Ya, main HP setelah sholat pun tidak ada dalilnya. Setelah sholat main HP gini Pak, ada dalilnya? Tidak ada. Boleh. Masa bersalaman tak boleh? Ada yang mengatakan bid'ah bersalaman habis sholat katanya. Oh Tuhan, tinggi kali kejiwaan ini kan begitu. Dah, jadi habis sholat bersalaman. Kata Nabi, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani." Apabila ada 2 orang bertemu kemudian bersalaman, maka pada saat bersalaman itu gugur dosa-dosa mereka. Maka teknisnya supaya agak enak, aku kalau ku tengok di masjid-masjid orang yang salaman itu enak begitu salaman itu. Caranya macam mana? Imam berdiri dari barisan saf sebelah sini, sana, berarti sebelah kiri kan, mulai dari belakang imam sampai ke sebelah sana, berdiri semua yang dari sebelah sini, kemudian mendatangi, menyalami terus keliling. Ada pernah nampak Bapak Ibu begitu? Ada kan? Enak begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tidaklah banyak imam lah yang mendatangi. Kalau di sini aku lah mendatangi, satu datangi, imam yang mendatangi. Selesai sedapnya kita di sini ya kan. Ini kita rubahlah. Jangan imam yang mendatangi, imam didatangi. Yang sebelah sini berdiri, nggak usah salam-salami dulu, berdiri saja langsung, susun. Kemudian yang dari belakang imam ke sebelah sini, ke sebelah kanan, datang menyalami, terus berputar sampai siap. Ya. Bertemu bersalaman, apalagi bersalamannya itu bersolawat kepada Nabi, Allah ampunkan dosanya. Jadi ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita mengajarkan begini, bukan tak ada dalilnya ini. Ya, dalam kitab yang khusus membahas masalah salaman, saya baca siapa yang bersalaman sambil bersolawat, maka Allah ampunkan dosa. Itu makanya kita salaman sambil Allahumma sholli ala Muhammad, salaman. Itu dia Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, berpindah posisi setelah sholat untuk sholat sunat. Begitu kita siap sholat, mau sholat sunat, cari tempat yang lain setelah kita sholat wajib. Tapi kalau bisa, jangan dekat pintu. Lebih baik dekat ke dinding atau dengan batas yang lain. Jangan dekat ke pintu. Ada orang sholat sunat, entah mengapa mesti dekat pintu lah dia sholat. Terakhir apa? Terlewat-lewati orang. Ya, jadi supaya jangan dilewati orang, maju kita ke depan, kemudian jangan di dekat pintu, supaya jangan dilewati orang. Baik Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, inilah kaji kita. Mudah-mudahan kajian pertama ini menjadi awal yang baik. Kita yang sudah datang hari ini, insya Allah hari-hari berikutnya juga tetap sholat berjamaah ke masjid. Amin ya rabbal alamin.